Pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadah, baik umroh maupun haji, merupakan impian bagi hampir seluruh umat muslim di dunia. Perjalanan sesuai dengan sunnah, dengan harapan ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, insya Allah selaturlah salah satu travel sunnah pilihan terbaik Anda. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, para tetamu Allah yang menuju Baitullah Al-Haram, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku dan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan taufik agar kita dapat melaksanakan apa-apa yang diridhoinya dan selamat dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan kami memohon kepadanya agar kita dapat menunaikan seluruh ibadah umrah sesuai dengan yang diridhoinya. Setiap kesempatan bisa menolong seseorang, manfaatkan itu, ya, agar itu menjadi pahala dan amal soleh bagi setiap kita. Termasuk mungkin sesama kita membawakan koper dan segala macamnya. Jangan merasa keberatan kalau kesempatan itu ada di hadapan kita lakukan. Ya, dengan itu insya Allah perjalanan kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pengarahan atau briefing selesai, selanjutnya kami diarahkan untuk check-in domestik dan menuju ruang tunggu keberangkatan. Saudaraku yang akan melaksanakan umroh, jika kita telah memiliki tekad yang kuat untuk umroh, maka hendaklah kita melakukan adab-adab yang sangat penting. Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah kezaliman. Yang ketiga, berusaha keras untuk mendapatkan harta yang baik dan halal. Yang keempat, mencari teman yang baik. Yang kelima, berwasiat. Yang keenam, mempelajari hukum-hukum umroh. Dan yang ketujuh, menghafal doa-doa yang berhubungan dengan umroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah turun di pesawat, kami pun diarahkan menuju pintu Terminal 2F. Sesampai di pintu terminal, kami disambut oleh tim selatur di Jakarta dengan snack berupa roti dan air mineral.
Alhamdulillah perut dan dahaga sudah diisi sebelum melaksanakan sholat subuh. Paspor dan visa kami dibagikan satu persatu oleh tim handling bandara. Bapak Agung, Bapak Arianto. Kita sudah barusan saja dibagikan paspor dan tiket kita, dan insyaallah kita akan menunggu untuk masuk ruang tunggu. Ya, kalau sudah diizinkan masuk, kita akan masuk ke ruang tunggu insyaallah. Dari Jakarta ke Madinah, kami membutuhkan 9 jam lebih 10 menit perjalanan udara. Sebelum memasuki pesawat, kami diarahkan oleh Bapak Kadrial masuk ke ruang tunggu terlebih dahulu. Di ruang tunggu inilah jamaah melakukan bermacam-macam aktivitas. Ada yang rebahan, memastikan nama paspor kembali, menghubungi keluarga, dan berzikir kepada Allah. Bismillah, pesawat kami sudah siap berangkat, dan kami mulai memasuki pesawat. Semoga Allah memudahkan perjalanan kami pulang dan pergi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami sudah landing di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah pada pukul 13:20 waktu Arab Saudi. Dan setelah pengecekan di migrasi, kami langsung menuju bus untuk berangkat ke hotel. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Perjalanan kita sudah sampai di Madinah dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya, baik sejak di Bandara Suta ya, imigrasi, kemudian di pesawat juga masyaallah alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kita tadi mendarat lebih cepat 20 menit dari schedule yang ditetapkan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bis dan menunggu koper kita datang dari handling. Juga ada 1-2 jamaah yang belum naik, insyaallah sudah ada yang menjemputnya. Dan masyaallah kita masih di waktu zuhur ini di Madinah. Cuaca cukup terik tapi tidak setrik pada bulan yang lalu, sekitar 35 derajat. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah siap untuk melaksanakan ibadah di tanah Haramain insyaallah. Demikian. Karena kita sudah berada di kota Madinah, maka sebaiknya kita membaca doa masuk kota atau desa, yaitu doanya Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayn. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Adapun hotel yang kami tuju adalah Hotel Grand Plaza Madinah. Setelah sampai di hotel, maka kami pun menaruh tas ransel dan diberikan pengarahan oleh Buya Asmo Nurijal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita akan menuju Masjid Nabawi. Tempat wudhu di sana ada ya, tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan. Karena kita belum dapat kamar, kita belum bisa wudhu di kamar masing-masing. Jadi nanti lihat gambarnya saja atau tulisan woman toilet, itu turun, itu untuk wanita, yang men itu untuk laki-laki ya. Kemudian sendal itu bisa kita bawa ke dalam. Di dalam masjid itu ada rak-rak. Di setiap tiang itu ada raknya. Tapi tolong dihafal nomor raknya. Nanti keluarnya nggak ingat nomornya. Ada nomornya ya. Kalau tasnya masih kosong, tas ini juga bisa dimasukkan sendal. Kalau tidak ada benda-benda yang mengandung ayat Al-Quran atau apa. Atau ditenteng aja, atau dibawa ke rak. Raknya ada di dalam masjid pun ada nanti di setiap tiang ya. Kemudian ingat arah hotel ya. Arah hotel kita di ring 2 ini, nggak jauh
ya, di ring 2, ya, di lingkaran kedua dari Masjid Nabawi. Dan ingat nomor pintu kita masuk, ya, itu 33 sekian, ya. Nah, karena sekarang ada perubahan, saya juga belum ingat nomornya ratusan. Kalau dulu nomor 1, 2, 3 gitu ya, mudah menghafalnya. Sejak pasca pandemi ada perubahan menjadi ratusan, di 300 sekian. Pintu masuk pagar masjid, ya. Dan pintu masuk masjid juga diingat, ada nomor 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Kalau laki-laki biasanya kita ambil yang nomor 20-an, 21, 19, 18 itu, yang di tengah, ya. Yang jelas diingat arah, ingat nomor pintu pagar, ya. Kemudian ingat pintu masuk kita, ingat nomor rak sendal, agar kita tidak salah ambil atau tidak kehilangan sendal. Pengarahan pun telah selesai diberikan. Kami pun langsung menuju Masjid Nabawi melaksanakan ibadah salat secara jamak, yaitu zuhur dan asar. Dingin. Yang tak dingin kok, yang ada tulisan Pak. Sesudah minum doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya. Dibaca, diminum, baca bismillah, kemudian minum 3 teguk per gelas. Ya. Jangan minum 1 gelas langsung, ya. Diteguk 3 kali teguk paling kurang. Setelah itu baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sungguhnya aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Boleh juga diniatkan penyakit tertentu. Salat subuh di hari pertama sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah, ini adalah salat pertama kali di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan kami dan menerima amal kami setiap melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi ini. Amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan atau dalam rangka ibadah ke suatu tempat, kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Al-Aqsa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Salat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Salat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Kita akan menuju tempat atau pintu masuk dari Raudhah, karena jadwal kita adalah jam 3 sampai jam 3.29. Semoga Allah mudahkan. Kalau memang tepat kita masuk jam itu atau sebelumnya, berarti kita sampai sholat asar. Karena jam 3.25 itu azan, ya. Biasanya kalau sudah azan itu nggak ada masuk baru, dan yang sudah di dalam nggak diusir keluar. Berarti kita dapat bonus waktu yang cukup panjang, insyaallah, ya. Maka nanti kita di sana kita patuh aja. Kalau nggak boleh, biasanya petugas itu nggak suka desak-desakan di pintu masuknya. Nanti kalau sudah, nanti Ustadz Abdul Ghafur yang nguruskan
tasrih atau izinnya itu. Kalau sudah disuruh masuk baru kita masuk. Kalau disuruh baris kita baris saja. Nah, kalau enggak dia kesal itu nanti biasanya. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau kita patuh dia akan mempermudah insyaallah. Ya, kemudian Raudhah ini adalah dinamakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudhah, yaitu taman ya. Taman-taman surga, taman dari taman-taman surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku yaitu rumah Aisyah yang dimana Nabi SAW dikuburkan di dalam, ya itu rumahnya Aisyah itu. Nah, dulu dia tidak masuk masjid, ya dia berada di pinggir masjid. Dan mimbarku, nah, itu adalah raudhah atau salah satu taman dari taman-taman surga. Dan di raudhah ini tidak ada amalan khusus. Kita bebas salat sunnah, baca Quran, zikir, ataupun berdoa apa saja. Tidak ada solat khusus, solat sunnah raudhah tidak ada tuh. Ya. Atau doa khusus, doa raudhah tidak ada. Bebas. Ya, bebas. Nah, maka manfaatkan waktu kita. Kalaupun bapak-bapak ingin ngambil kenangan, ya seperlunya saja, habis itu fokuskan diri pada ibadah. Tadi malam Syekh Huzaifi memberikan nasihat ya, setelah salat Isya sebelum salat jenazah, itu salah satu nasihatnya adalah agar jamaah yang sudah masuk masjid jangan sibuk foto-foto, video-video. Sibukkan diri dengan zikir, salat, baca Quran, salat atau doa. Nah, itu. Ambil seperlunya sebagai kenangan ya. Karena sebagian kita lihat jamaah kan ada yang asik aja gitu. Muterin video sana, video sini gitu. Nah, ambil seperlunya untuk bukti atau kenangan, nanti siapa tahu obat rindu ya kan. Ya, habis itu fokuskan diri pada ibadah. Nah, itu. Jadi itu saja mungkin yang perlu kita jelaskan, dan tidak ada keutamaan ngusap-ngusap apa-apa di raudhah, enggak ada. Ya. Jadi dia itu taman surga, bukan berarti surga itu seperti di raudhah itu enggak. Ya, itu maknanya, dia bukan makna zahirnya. Ya, tapi ini berarti dia memiliki kemuliaan sebagai tempat ibadah. Ya, berapa kemuliaannya tidak dijelaskan secara khusus, apakah 1000 kali lipat atau apa itu enggak ada. Yang jelas dia pun bagian dari Masjid Nabawi, yang mana satu salat di Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Di masjid kita di kampung ya, tentu berbeda dengan Masjidil Haram, itu 100.000 ya. Ya, dan Masjid Aqsa 500 kali. Ya, baik. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang perlu kita jelaskan tentang raudhah ini, yaitu suatu ruangan yang berada di antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbar beliau. Nah, ini kesempatan kita, dan alhamdulillah kita sejak pandemi ini ternyata diatur masuknya. Jadi yang bukan jadwalnya tidak bisa masuk. Kalau dahulu sebelum pandemi itu berebut aja, nggak ada aturan, nggak ada daftar-daftar, sehingga banyak korban. Ya, banyak korban, bahkan sebagian jamaah kita mundur karena ada yang terinjak-injak. Ya, kakek-kakek dan cucunya. Alhamdulillah selamat, tapi ya gitulah. Dalam ibadah kita tidak boleh menyakiti sesama. Sekarang kami sedang menuju raudhah. Kami berangkat setelah makan siang dan beristirahat sekitar jam 3 sore waktu Arab Saudi. Informasi untuk masuk raudhah. Untuk masuk raudhah wajib gunakan surat izin. Cara mendapatkannya ada 2. Pertama, jamaah diuruskan mutawif. Satu grup langsung didaftarkan mutawif, kemudian keluar jadwal seperti yang kami lakukan pada hari ini. Setelah dari raudhah kita akan keluar melewati makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lewat, nanti ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Kemudian kita bergeser, ada tulisan Abu Bakar. Kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Enggak usah angkat tangan, enggak apa, enggak usah. Ya. Kemudian ke sebelahnya ada Umar, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq. Ya. Itu setelah itu kita keluar. Enggak ada doa dan segala macamnya. Ya. Itu ya. Karena kalau sebagian ada laskar di sana itu, kalau ada yang berdoa itu udah diusir. Ya. Insyaallah. Cuma mengucapkan salam, habis itu kita keluar. Ya, gitu. Ayo kita jalan. Cara yang kedua yaitu mendaftar melalui aplikasi Itmarna. Cara ini dilakukan secara individu.
Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ketika ditanya mengenai hadis ini, antara rumahku dan mimbarku adalah taman, yaitu raudhah dari taman-taman surga. Beliau menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, dan beliau menilai hadis ini hasan gharib dari Ali. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan selainnya dari jalan lain yang di dalamnya terdapat tambahan. Dan mimbarku kelak akan berada di atas telagaku. Makna hadis ini menyatakan bahwa area tersebut, yaitu raudhah, memiliki kemuliaan dan keutamaan. Barang siapa yang salat di sana seakan-akan dia telah duduk di taman dari taman-taman surga. Sehingga menjadikan salat yang dilakukan di sana memiliki pahala yang banyak. Sebagaimana juga salat di bagian Masjid Nabawi yang lain dilipat gandakan pahalanya 1000 kali dari salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadwal kita dari muassasah dalam tasrihnya itu jam 15.00 sampai 15.29 hari ini. Namun qadarullah kita sudah datang di sini sejak jam 2 ya, jam 2-an. Karena penumpukan antrian yang cukup banyak melebihi kapasitas raudhah, mereka tutup ya. Jadi kita tadi sudah lapor berapa kali, kita kejar petugasnya. Ustadz Abdul Ghafur dalam hal ini mengejar petugas ke sana kemari, ternyata memang tidak bisa, malah diberi tanda setelah sholat asar ya, setelah sholat asar. Jadi kalau gitu berarti kita tertunda, tidak dapat sholat asar di raudhah. Insyaallah tetap ada hikmah dan kebaikan di sana insyaallah. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah juga mengatakan, raudhah adalah area di sekitar mimbar yang biasa digunakan oleh Nabi SAW untuk berkhutbah. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas, raudhah ini termasuk dalam taman-taman surga. Oleh karena itu, disunahkan salat di raudhah baik salat fardu ataupun salat sunnah. Demikian juga disunahkan i'tikaf atau duduk untuk berzikir atau membaca Al-Quran di sana. Karena beribadah di sana terdapat pelipat gandaan pahala. Walaupun dianjurkan beribadah di raudhah, para ulama juga memperingatkan beberapa kesalahan yang wajib dijauhi ketika berada di raudhah. Di antaranya adalah ikhtilat atau campur baur antara lelaki dan wanita di raudhah. Kemudian ngelap berkah kepada kuburan Nabi SAW dengan cara mengusap-usap dindingnya atau dengan cara lainnya. Kemudian masuk ke raudhah bermaksud untuk mendekat kepada kuburan Nabi dan beribadah kepada kuburan Nabi SAW. Kemudian ngelap berkah dengan mimbar Nabi SAW dengan cara mengusap-ngusapnya. Syekh Abdullah bin Jibrin menjelaskan, kami berpandangan bahwa tidak boleh bagi wanita untuk salat di raudhah jika di sana ada para lelaki, atau jika dikhawatirkan mereka terlihat oleh para lelaki. Juga tidak dibolehkan jika tujuan masuk ke raudhah adalah untuk mendekati kuburan Nabi. Adapun jika di masjid tidak terdapat lelaki, maka tidak mengapa wanita masuk ke raudhah yang letaknya antara mimbar dan rumah Nabi untuk melakukan salat atau ibadah sunnah lainnya. Beliau melanjutkan, dan tidak diperbolehkan juga baik bagi wanita maupun laki-laki untuk mengusap-usap dinding kuburan Nabi ataupun mengusap-usap mimbar Nabi ataupun benda lainnya yang ada di raudhah. Yang dituntut ketika berada di raudhah adalah mengerjakan salat fardu ataupun salat sunnah dengan penuh kekhusyukan dan menghadap ke kiblat, bukan ke kuburan Nabi.